Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, kelompok B1 akan wawancara dengan tema sosioteknopreneur dengan narasumber Bapak Triasmoro Iman Santoso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul dalam pelaksanaan tugas PKN untuk mencari pengusaha muslim yang banyak berkontribusi untuk umat. Hari ini narasumbernya adalah Pak Triasmoro Iman ya. Sedikit profil tentang Pak Iman. Nama lengkapnya Pak Triasmoro Iman Santoso, SMI, MM. Keluarga beliau adalah kawan saya, Bukan Krisanti. Anak beliau namanya Suni, Patih, dan Bunta. Alamat rumah beliau di Taman Sari Persada Bogor. Pendidikannya di SMA 59 Jakarta. Lalu Sekolah Tinggi Manajemen Industri, STMI, Kementerian Perindustrian, Indonesia, YAI. Pekerjaan beliau swasta, selain entrepreneur ya, beliau juga swasta, bekerja di swasta. Beliau juga pendiri dari Saung Tahfiz Bintang Al-Quran, Galida Tour and Travel, CIM ya Pak ya, CIM Tour and Travel, lalu Federasi Panjat Tebing Indonesia, FPTI. Lalu nih yang lagi harus teman-teman tahu nih, Yayasan Mulia Mandiri banyak banget kontribusinya untuk umat nih. Lalu ada Yayasan Hijau Borneoku. Kegiatan beliau juga dosen STMI ya, walaupun sedang tidak aktif ya Pak Iman. Lalu dosen LP3I sama dosen tetap di Unpam walaupun lagi cuti. Pertanyaan pertama, apa yang mendasari Pak Iman dalam mendirikan Saung Tahfiz? Yang kedua, lalu kapan tepatnya Saung Tahfiz didirikan? Dan mengapa Pak Iman dan Bu Ambu memutuskan untuk membuat rumah tahfiz atau Saung Tahfiz Bintang Al-Quran? Mangga boleh jawab Pak Iman? Ini langsung. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengeran ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Jadi dari pertanyaan-pertanyaan itu beberapa saya perlu sedikit kasih gambaran biar siapa teman-teman semua tahu tentang Bintang Al-Quran dulu. Pertama perkenalkan saya Semarwan Santos dari seperti yang saya sampaikan lagi. Alhamdulillah Bu Halia termasuk yang salah satu mahasiswa STEM yang cukup aktif bantu-bantu atau aktif berpartisipasi di Saung. Ini kaitan dengan PPKN yang dengan Pancasila dan Kewarganegaraan ya. Mata kuliahnya di pertanyaan tadi, apa yang mendasari latar belakang kami melakukan kegiatan di Tahfiz Bintang Al-Quran. Tapi yang cukup menarik juga mata kuliah PPKN terkait dengan kegiatan entrepreneur sosial, ya, pengusaha dan kegiatan sosial. Jadi dalam kegiatan aktivitas sehari-hari ada beberapa hal yang menjadi dasar kita beraktivitas. Kalau dikaitkan dengan PPKN, segala aktivitas kita sebenarnya sudah termasuk di dalam butir-butir dasar Pancasila yang ada di PPKN ya, sebagai dasar negara, dan aktivitas kita banyak diatur di situ juga gitu, dan sudah menyangkut ya, termasuk dalam kegiatan Saung Tahfiz Bintang Al-Quran gitu. Jadi prinsipnya bahwa dalam kegiatan
kita sehari-hari, ya, terkait dengan kegiatan sosial ataupun usaha. Apalagi kalau dikaitkan dengan kegiatan usaha, sudah waktunya bahwa pengusaha-pengusaha Muslim khususnya dalam berkegiatan usaha itu lebih mempertimbangkan dan lebih meluaskan maksud tujuannya. Ya. Dalam arti bahwa kalau secara umum dalam kegiatan usaha itu kita fokus pada keuntungan, ya, tapi dalam kegiatan sebagai pengusaha yang mempunyai wawasan atau mindset yang lebih luas, atau cara pandang yang lebih luas, bahwa pengusaha itu sekarang itu, pengusaha Muslim khususnya harus bermodal, mereka tidak semata-mata hanya mengejar keuntungan. Tapi dalam hal ini ada 4 poin yang harus dimiliki seorang pengusaha Muslim. Ya. Pertama, usaha yang dijalankan harus memberikan manfaat. Kemudian harus produktif. Kemudian yang ketiga, namanya bisnis atau usaha harus ada untung, ya. Jangan sampai kita juga bisnis tapi nggak ada untung, itu salah juga. Karena yang keempat, bahwa dalam bisnis atau usaha itu kita harus mengejar mendapatkan keuntungan dan juga memperkecil biaya-biaya sehingga perusahaan tidak jadi rugi. Dan kemudian manfaatnya tambahan tadi yang tadi harus bermanfaat. Dasar untuk bisa memiliki hal tersebut, seorang pengusaha tersebut akhirnya begitu, ya termasuk kami, pada prinsipnya saya buka usaha, saya harus bisnis, saya harus dasarnya tadi gimana bisnis kita harus punya manfaat dan produktif. Jadi tidak sekedar bisnis yang cari untung sebesar-besarnya, terus sekecil-kecilnya pengeluaran. Tapi ada untung, kosnya kecil, ada manfaat lebih, dan produktif. Nah, itu modal dasarnya bahwa kita sebagai pengusaha juga harus punya bakat, bukan punya bakat, harus punya mental kepedulian dan empati sesama umat. Makanya dari situ kita bisa berangkat bahwa usaha-usaha yang kita lakukan tidak sekedar untuk diri sendiri. Akhirnya ya tadi, setiap aktivitas atau unit-unit atau kegiatan yang kita lakukan selalu mempertimbangkan manfaat lebihnya apa, nilai lebihnya apa untuk umat itu. Dalam hal ini dari saya membuka wadah usaha dan sekaligus membuka lembaga sosial. Kalau badan usahanya kita dirikan dalam bentuk wadah PP, perseroan terbatas, kemudian wadah sosialnya ya, kita buat dengan wadah yayasan, yaitu Yayasan Mulai Mandiri. Itulah cikal bakal yang kita lakukan ya untuk kegiatan. Terus lanjutan tadi yang sebagai dasar ya, apalagi kalau dasar-dasar yang melatari ya tadi, kalau dalam PTKN udah jelas tentang pendidikan Pancasila, bisnis yang sesuai dasar negara kata Pancasila dalam butir-butir atau di dalamnya juga mencakup bisnis-bisnis yang harus sesuai dasar, harus bermanfaat dan sebagainya seperti itu. Nah, seiring yang kita lakukan ya tadi, usahanya berjalan, pengembangannya kita buat pendidikan Al-Quran, ya, itu Song Tafiz Pindah Al-Quran kita bikin, kemudian bikin pesantren, dan unit usaha untuk menunjang kegiatan sosial itu kita juga ada bikin namanya Seleramat, unit usaha toko ya. Kita ada buat juga jasa pengiriman, kita ada bikin juga unit RI Sulang, kita ada bikin unit usaha jual barang bekas, kita ngumpulin barang bekas apapun yang layak pakai, kita kumpulkan dari manapun, kita jual dan hasilnya untuk kegiatan untuk wakaf atau kegiatan umat. Terakhir kita juga ada bikin yang baru kita bikin sedang proses legalitas. Sekarang kita lagi mengembangkan ke koperasi syariah.
namanya koperasi insan mulai mandiri, ya. Itu juga lagi proses yang kemarin udah dilakukan penyuluhan. Nah itu gambar-gambarannya. Manfaatnya apa? Seperti toko Seleramat, di situ memberikan manfaat untuk umat dari mana? Dari aspek pertama tenaga kerjanya, ada karyawan baru, banyak karyawan yang bekerja. Kemudian kita mengejar pasar UKMK, yaitu kita lembaga coba memfasilitasi usaha-usaha umat, ya, siapapun dari rumahan atau khususnya yang menengah bawah, yang sengaja kita coba ikut mengembangkan, sehingga muncullah usaha-usaha umat yang kita publikasi, yang kita tawarkan lewat media, karena kita bikin aplikasi, ya, aplikasi websitenya, medianya beraktivitas, sehingga makin banyak orang tahu, makin luas untuk proses, makin mudah prosesnya. Kemudian kita dalam usaha itu kita bentuk sistem reseller. Reseller juga untuk pemberdayaan skill, ya, yang hobi jualan, yang hobi pemasaran atau yang belum bisa jualan sebagai reseller. Nah itu juga sebagai proses pemberdayaan. Jadi diambil salah satu contoh lewat toko yang kita bikin pun itu banyak hal komponen-komponen yang bisa diberdayakan dari segala aspek lah. Sehingga itu orang jadi produktif lewat media, lewat sarana kita, orang aktif dan berkontribusi bersama-sama. Yang mana hasil setiap kegiatan usahanya tetap akan digunakan untuk operasional pendidikan pesantren kita gitu. Seperti itulah untuk ininya. Gitu. Termasuk Seller Express, kita buka jasa pengiriman. Itu jasa pengiriman dengan harga yang terjangkau. Tujuannya apa? Memudahkan pengusaha-pengusaha menengah ke bawah khususnya, ya, dalam pemasaran produknya, dalam mengirim produksinya, dalam mengirim jualannya, ada alternatif lain yang harganya lebih terjangkau. Kenapa kita pilih harga lebih terjangkau, ya? Sudah sangat wajar, ya, tadi seorang pebisnis harus menekan kos sekecil-kecilnya, ya, dan mengejar keuntungan yang tidak pas, tapi tetap yang wajar dan sesuai yang direkomendasi dengan aturan itu. Sehingga dengan dia pakai jasa pengiriman kita harga lebih kompetitif, terjangkau, otomatis biaya yang dikeluarkan dalam dia berbisnis akan lebih kecil, sehingga keuntungan mereka dapat, manfaatnya ini. Kurang lebih seperti itu, Bu Anggi. Pertanyaan lagi ya Pak Imannya, apa keunggulan saung tahfiz bintang Al-Quran atau kegiatan-kegiatan yang Bapak Iman lakukan dibanding dengan komunitas-komunitas lain? Nilai plus-plusnya apa tuh Pak Iman? Oh, nilai plus. Oke. Makanya perlu saya sampaikan juga bahwa kita baik dalam berbisnis atau berkegiatan keumatan, dalam berjualan, itu kita harus punya namanya nilai tambah, nilai lebih. Nilai lebih yang berarti ada di tempat, ada di kita, tapi di tempat teman-teman yang lain nggak ada. Itu salah satu contohnya. Nilai tambah di kita, sederhananya, contoh dalam bisnis penjualan di Seleramat, kita memfasilitasi dengan aplikasi web base, itu yang dibikin juga oleh tim-tim teman-teman kita, ya. Itu akhirnya akan memudahkan orang untuk memproses transaksi penjualan dan sebagainya. Ya. Itu salah satu nilai tambah yang ada di situ. Kemudian contoh penjualan, transaksi yang lewat kita, pengiriman gratis misalnya, itu salah satu nilai tambah gitu. Terus juga produk-produk atau usaha-usaha Bapak Ibu kita fasilitasi untuk kita bantu promosi, yang mana nanti secara bergilir usaha-usaha mitra atau supplier kita akan kita liput, kita akan bantu upload di media sosial, baik di YouTube dan sebagainya. Tujuannya apa? Sebagai media promosi buat usaha-usaha Bapak Ibu itu. Banyak ya Pak, maaf mengganggu waktunya. Oke, sama-sama buat semua mahasiswa ini. Terima kasih Pak.